Halo semua, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film action dari tahun 1998, berjudul Soldier. Film ini bercerita tentang seorang prajurit yang sangat terampil dan jauh secara emosional yang dibiarkan mati, dibuang di planet antah berantah, dan berteman dengan sekelompok pengungsi, kemudian harus menghadapi mantan atasannya yang bertekad untuk melenyapkan mereka. Baiklah, mari duduk, siapkan camilan, dan nikmati jalan ceritanya. Film diawali dengan adegan di mana pada tahun 1996, sekelompok bayi baru saja dilahirkan di sebuah rumah sakit. Sebuah organisasi khusus militer Amerika Serikat sengaja mengumpulkan bayi-bayi tak berdosa untuk disortir ke dalam sebuah ruangan. Bayi dengan kekuatan fisik dan kecerdasan genetik akan diadopsi dan menjalani latihan khusus yang diberikan oleh organisasi militer. Pada saat mereka mencapai usia 5 tahun, anak-anak dilatih dalam mengendalikan rasa takut dan diajarkan untuk tidak berbicara atau bertindak tanpa izin dari pelatih. Sejak kecil semua anak yang akan menjadi calon anggota pasukan militer sudah diperlihatkan dengan kekerasan dan kekejaman agar patuh pada semua pemimpin. Di antara sekian banyak calon, ada seorang anak laki-laki bernama Todd, yang menonjol dan menunjukkan potensinya sebagai calon militer yang kuat. Seiring berjalannya waktu, pelatihan ketat dan berbagai tes kecerdasan dilakukan terhadap semua calon tersebut, hingga mereka dewasa. Selama proses itu, Todd tumbuh paling menonjol dan memiliki kecerdasan serta ketangkasan di atas rata-rata. Meski begitu dia tumbuh menjadi orang yang terlalu tunduk pada atasannya dan kurang empati. Setelah para kandidat memasuki usia 17 tahun, mereka mulai menjalankan berbagai misi tempur, dan hal ini berlanjut hingga mereka mencapai usia 30 tahun. Todd ditugaskan sebagai komandan pasukan atau sersan, yang akan memimpin seluruh pasukan di setiap misi. Melihat perkembangan dirinya dan anggota pasukan khusus lainnya, Kapten Courage, yang merupakan penggagas pembentukan pasukan khusus tersebut sangat puas dan bangga terhadap mereka. Namun semua kebanggaan itu tidak bertahan lama, setelah seorang kolonel dari markas bernama Kolonel Colmecum, datang bersama rombongan pasukan khusus yang dilatih dengan teknik dan teknologi yang jauh lebih maju dibandingkan pasukan kapten. Oleh karena itu kolonel menyarankan Kapten Courage untuk mengganti pasukannya dengan pasukan infanteri baru dari markas. Namun Kapten Courage tetap yakin bahwa pasukan khususnya masih lebih dari layak untuk menjalankan berbagai misi tempur, sehingga dia berani menantang kolonel untuk menguji kemampuan dari setiap pasukannya. Setelah melalui serangkaian uji kelayakan, mulai dari kompetisi menembak, kecepatan, dan ketangkasan, kolonel berhasil memenangkan tantangan tersebut dengan mengandalkan anggota skuad terbaiknya, Cain. Meskipun Todd berhasil membuat Cain menderita luka yang cukup parah di matanya, namun hal itu tidak mengubah apapun. Kapten Courage tak punya pilihan selain menuruti permintaan kolonel, setelah Todd dan dua pasukan lainnya kalah. Keesokan harinya Todd dan pasukannya dipukuli sampai mati dan dibuang ke planet tua bernama Arcadia, menggunakan kapal tak berawak. Namun, ternyata dia masih bisa bertahan dan hanya mengalami mati suri selama beberapa jam saja. Setelah mendarat di Arcadia dia mulai menjelajahi planet tersebut untuk mencari berbagai sumber daya, kemudian Todd menyadari bahwa dia tidak menghuni planet tersebut sendirian, karena beberapa manusia lain juga tinggal di dalamnya. Saat dia sedang memata-matai aktivitas orang-orang tersebut, tiba-tiba muncul angin topan dan membuatnya menabrak ke kerumunan orang. Seluruh anggota masyarakat mulai berdiskusi untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan terhadapnya. Awalnya mereka tampak ragu-ragu dan ingin menyingkirkan Todd, karena dari pakaiannya mereka tahu bahwa dia adalah mantan pasukan khusus yang dapat membahayakan nyawa mereka. Namun seorang laki-laki bernama Mache menawarkan diri untuk merawatnya hingga dia sembuh, sehingga perempuan pemimpin masyarakat tersebut menyetujuinya. Mache adalah suami dari seorang wanita bernama Sandra, dan ayah dari seorang putra bernama Nathan, yang menjalani kehidupan keluarga mereka dengan harmonis. Setelah Todd terbangun,
dia menatap keluarga Mache bersama-sama tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena dia terbiasa diam hingga diperbolehkan berbicara. Di sisi lain, Kolonel dan Kapten sedang mendiskusikan rencana mereka untuk berpatroli di planet Arkadia. Kolonel berencana mencari tahu apakah ada pengungsi ilegal di planet ini, dan berniat membunuh mereka menggunakan operasi perburuan untuk menguji pasukan baru. Kembali ke Todd yang mulai mengikuti aktivitas warga planet Arkadia, khususnya membantu Sandra menanam sayuran, atau membantu Mache memungut sisa-sisa benda yang masih bisa digunakan. Saat badai kembali muncul, mesin penggilingan raksasa hampir menewaskan salah satu warga, sehingga Mache dan yang lainnya segera bergegas menariknya. Saat itu warga terkesima dengan kehebatan Todd, setelah dia mampu menarik warga hanya dengan tali. Warga yang diselamatkan merasa sangat lega dan mengucapkan terima kasih, namun Todd tetap diam tanpa berkata apa-apa. Bahkan setelah beberapa hari tinggal di masyarakat, dia masih belum bisa beradaptasi atau bersosialisasi dengan baik. Di sana dia lebih banyak menghabiskan waktunya mengamati perilaku orang-orang di sekitar, dan masih belajar meniru cara bersosialisasi dengan orang lain. Suatu hari ketika ada seekor ular di sekitar Nathan, Todd mengajarinya untuk membunuh ular tersebut dengan menggunakan sepatu boot untuk melindungi dirinya. Sayangnya kejadian tersebut membuat Mache dan Sandra salah paham, karena mengira Todd mengancam Nathan dengan membiarkannya membunuh ular itu sendirian. Setelah itu mereka memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada tokoh masyarakat, sehingga Todd dikeluarkan dari komunitas tersebut. Ketua menjelaskan bahwa pelatihan dan pengalaman perang yang dialami Todd membuatnya sulit bergaul dengan penduduk lainnya, dan bahkan membahayakan penduduk. Untungnya, meskipun dia dikeluarkan dari komunitasnya, mereka masih akan memberinya beberapa peralatan dan makanan. Beberapa hari kemudian, seekor ular kembali ke rumah Mache dan hampir menyerangnya yang sedang tertidur. Untungnya Nathan berhasil menyingkirkan dan membunuh ular itu dengan sepatu boot, seperti yang diajarkan Todd kepadanya. Mache menyadari bahwa dia telah salah paham terhadap Todd, dan apa yang dia lakukan selama ini ternyata hanya untuk melindungi mereka, jadi Mache bermaksud untuk membawanya kembali. Keesokan harinya pesawat pasukan khusus mendarat di planet Arkadia, dan pasukan khusus tersebut memulai operasinya untuk menyisir seluruh warga planet tersebut. Di bawah arahan Komando Kolonel McComb, seluruh anggota tentara diperintahkan untuk membunuh semua pengungsi ilegal di planet ini. Seluruh warga komunitas Arkadia mulai berlari mencari tempat persembunyian yang aman. Saat Mache dan Todd hendak bersembunyi dari pasukan khusus, Mache terkena tembakan meriam, sehingga menyebabkan dia menderita luka serius. Dia sadar bahwa dirinya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, dan segera meminta Todd untuk lindungi istri dan putranya. Todd yang sudah menganggap Mache sebagai pemimpinnya, menganggap permintaan itu sebagai perintah, dan berjanji akan melaksanakan perintah tersebut. Di sisi lain, Kapten Courage dan Kolonel McComb berargumen, karena Kapten Courage menganggap manusia di planet ini adalah warga sipil yang harus dilindungi, sehingga mereka harus membatalkan misi tersebut. Namun Kolonel memiliki posisi yang lebih tinggi, sehingga Kapten dan bawahannya tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Saat ketiga prajurit yang diutus Kolonel sedang menyemburkan api untuk membunuh warga, tiba-tiba Todd muncul dari atap dan membunuh ketiga prajurit tersebut. Setelah itu Todd mulai mengumpulkan seluruh senjata dan perlengkapan militer dari pasukan khusus yang telah mati, untuk digunakannya dalam pertempuran berikutnya. Sekembalinya sendirian, Sandra bertanya kepadanya apakah Mache telah meninggal, dan dia membenarkannya. Mendengar hal tersebut, Sandra dengan perasaan kalut dan sedih meminta Todd untuk membalas dendam atas kematian Mache. Todd yang menganggapnya sebagai pemimpinnya, segera menuruti perintah tersebut dan mulai mempercepat persiapannya sebelum berangkat ke medan perang. Dia berjanji pada Sandra bahwa dia akan membunuh semua musuh di depannya. Dia akhirnya pergi sendirian. Meski hanya bertarung sendirian, Todd memiliki strategi dan teknik gerilya yang unggul, sehingga dia bisa dengan mudah menumpas setiap musuh. Dia menggunakan sarang ular, penyamaran di bawah air, dan bom yang dia pasang pada satu titik untuk mengalahkan banyak musuh. Tak hanya itu, Todd juga berhasil menghancurkan beberapa kendaraan tim musuh, menyisakan satu tank yang dikuasai Kain. Sayangnya, Kain berhasil selamat dari ledakan yang diciptakan oleh Todd,
dan langsung bergegas menuju tempat persembunyian untuk membunuh warga komunitas Arkadia. Setelah mengetahui pasukan khususnya telah terbunuh, Kolonel menjadi sangat marah dan memerintahkan anak buahnya menyiapkan bom dengan daya ledak tinggi, agar dapat menghancurkan semua orang yang ada di tempat tersebut. Sore harinya saat Todd hendak membawa Sandra dan Nathan beserta para Arkadia lainnya ke tempat yang lebih aman, Cain tiba-tiba muncul dan memaksanya untuk berduel. Todd meminta Sandra untuk membawa Nathan dan mengajak warga lainnya pergi ke tempat persembunyiannya. Kemudian Todd langsung melawan Cain dalam pertarungan 1 lawan 1. Meski pada awalnya Cain terlihat lebih unggul dari Todd, namun Todd berhasil membunuh Cain setelah dia lengah, dengan menggunakan baling-baling helikopter. Setelah menyadari petarung terbaiknya telah tewas, Kolonel memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk meninggalkan planet tersebut. Namun Kapten Courage menolaknya karena anggota pasukannya masih belum kembali ke pesawat. Akibatnya Kolonel yang tidak bisa berpikir jernih membunuh Kapten Courage, dan memerintahkan pilotnya untuk menerbangkan pesawat tersebut. Namun ternyata beberapa anggota pasukan khusus malah berbalik melawan Kolonel, dan mengusirnya dari pesawat. Saat Kolonel dan anak buahnya hendak diturunkan dari pesawat, Todd yang selama ini bekerja sama dengan seluruh anggota pasukan di dalamnya mendorong Kolonel turun dari pesawat. Setelah memastikan seluruh komunitas Arkadia telah dievakuasi ke dalam pesawat, Todd dan politisi tersebut segera menerbangkan pesawat, sementara Kolonel dan anak buahnya harus tewas di planet ini akibat ledakan bom yang sangat besar. Sejak kejadian itu, seluruh pasukan yang tersisa sepakat untuk memilih Todd sebagai komandan mereka, dan film berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.